seorang gadis dapat memuntahkan emas dari mulutnya. Namun, ibu asuhnya tidak mau memberinya makan karena ia tidak meludah dengan cukup. Bitong lemah karena kelaparan, tapi dia harus melakukan pekerjaan rumah yang paling berat. Gadis itu sangat lelah, sehingga dia hanya duduk untuk beristirahat. Dia diberitahu oleh kakaknya bahwa dia malas, dan dia menampar adiknya. Untungnya, akhir yang pahit datang. Ibu kandung Bitong mengetahui tentang putrinya yang hilang, berkat paman kecil tetangganya. Setelah dia tertangkap di depan raja, saya pikir orang-orang ini akan melakukan sesuatu yang buruk pada Bitong. Dia tidak mengatakan di mana dia berada, tapi setelah berbicara dengannya, dia menyadari bahwa raja tidak mencari Bitong. Dia sedang mencari putrinya. Keluarga kerajaan sangat gembira ketika mendengar kabar dari paman kecil mereka. Mereka segera mengumpulkan orang-orang mereka untuk menemukannya. Ketika penduduk desa melihat raja sedang dalam perjalanan. Ketika mereka melihat raja dalam perjalanan, penduduk desa berlutut dan diam. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang mencari sang putri. Keluarga kerajaan tidak tahu, orang yang mereka cari sedang mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Bitong berdoa kepada Dewa Bumi agar paman kecilnya selamat. Tapi dia dimarahi oleh ibu angkatnya. Ia ditarik rambutnya untuk mengepel lantai di depan pintu. Kakak perempuannya juga mencoba menyiksanya. Ketika dia akan menaiki tangga, dia mengulurkan kakinya untuk menyandungnya, tetapi goblin itu menariknya ke bawah. Saudari itu mendapatkan apa yang pantas diterimanya, dan kakinya patah. Ketika dia datang, dia menyalahkan Bitong atas semuanya. Dia memukulnya tanpa alasan. Sang ayah segera datang untuk membela putrinya. Dia juga menyalahkannya karena bersikap vulgar. Bitong yang baik hati tidak ingin orang tuanya berselisih dengannya. Bitong menahan sang ayah yang membelanya. Namun kebaikannya tidak dibalas oleh ibunya. Ia menyuruhnya untuk membersihkan lantai. Bitong hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Tapi dia lelah dan lapar, dan perutnya kosong. Dia baru saja menyeka beberapa kilogram keringat. Bibi menendang embernya. Bibi meneriakinya karena telah menggosok tangga dengan baik. Dia mencoba membuat orang lain terpeleset, bukan? Ketika dia selesai berbicara, dia mendengar putrinya memanggilnya dari dalam rumah. Bitong merasa sedih sekaligus tak berdaya. Dia hanya bisa menyeret tubuhnya yang lelah untuk melakukan pekerjaan laki-laki. Tapi dia terlalu lelah dan belum makan apa-apa sepanjang hari. Ketika dia ingin duduk dan beristirahat sejenak, dia mendengar kakaknya menuduhnya malas. Mendengar kata-kata kotor dari kakaknya, Bitong hanya bisa kembali bekerja. Dia merapikan pakaiannya dengan kondisi yang lemah. Dia baru saja berjongkok untuk beristirahat sejenak. Dia mendengar hinaan adiknya lagi. Dia bahkan menelpon ibunya untuk menggertaknya. Dia bilang dia terlalu lelah. Dia hanya ingin beristirahat sejenak. Tapi ia melihat kakaknya mencoba memukulnya dengan telapak tangan. Bitong menangis dan memohon ampun, tapi ia tidak bisa menghindar dari nasibnya. Kaki adik saya terlalu lemah, jadi ibu yang melakukannya untuknya. Jika kamu tidak mendengarkan, kamu harus dipukul. Ibu tidak peduli apakah kamu sakit atau lemah. Untungnya, ayah datang tepat waktu untuk menghentikan kebrutalan bibi. Dia mengatakan bahwa putrinya telah bekerja seharian dan bahkan belum makan. Tapi ibu sialan ini mengambil mangkuk di tangannya dan melemparkannya ke lantai. Dia berkata bahwa dia tidak akan memberi makan bajingan ini meskipun dia harus memberi makan seekor babi. Saat itulah raja dan ratu akhirnya menemukan tempat ini.